Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Doa Faza Auto. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu mobil SCGC GT Car terlaris di Indonesia. Yap, siapa nih yang gak asing sama mobil tersebut? So, kali ini kita bakal bahas Honda Brio. Kita bakalan bahas sejarah mobilnya dari mulai konsepnya sampai setiap generasinya. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Pertama-tama kita mulai dari nama Brio itu sendiri. Nama ini diambil dari bahasa Italia yang artinya ceria atau semangat. Cocok banget kan buat mobil kecil yang identik dengan gaya hidup aktif dan energi. Nah, kalau di Indonesia, Honda nambahin nama Satya buat varian LCGC-nya. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti setia. Jadi, Honda Brio Satya itu secara harfiah artinya mobil kecil yang ceria dan setia. Wah, filosofinya dalam banget ya. Nggak asal-asalan. Tapi nih, kenapa Honda memutuskan bikin Brio? Jawabannya ada di tren otomotif waktu itu. Di awal tahun 2010-an, negara-negara berkembang kayak Indonesia, India, dan Thailand lagi rame-rame nyari mobil kecil yang murah, irit, tapi tetap berkualitas. Honda nggak mau ketinggalan. Mereka akhirnya menciptakan mobil ini buat memenuhi kebutuhan pasar itu. Dari sini aja udah kelihatan kalau Honda Brio ini bukan cuma mobil biasa, tapi punya visi besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih mendalam, yaitu asal-usul Honda Brio. Nah, kalau kita mundur ke tahun 2010-an, dunia otomotif lagi rame banget sama tren mobil kecil. Tapi di balik layar, Honda lagi serius banget merancang konsep mobil yang gak hanya kompak, tapi juga relevan sama kebutuhan pasar Asia. Inilah yang akhirnya dikenal dengan nama New Small Concept. Konsep dari New Small Concept pertama kali diperkenalkan ke publik di ajang Thailand International Motor Expo pada tahun 2010. Desainnya langsung mencuri perhatian karena terlihat futuristik tapi tetap simpel. Mobil ini dirancang dengan pendekatan yang disebut man maksimum mesin minimum. Kalau diartikan, filosofi ini berarti Honda mau memaksimalkan ruang untuk penumpang dan minimalkan ruang untuk mesin. Kenapa konsep ini lahir di Thailand? Karena Asia Tenggara adalah salah satu pasar potensial buat mobil-mobil kecil. Di negara-negara kayak Indonesia, Thailand, dan Filipina, kebanyakan orang cari mobil yang hemat bahan bakar, tangguh, buat jalanan yang gak selalu mulus, tapi tetap punya harga yang lama di kantong, serta bisa dijajalin dengan banyak penumpang. Pernah gak sih kepikiran gimana caranya seorang desainer bisa ngubah ide jadi sesuatu yang nyata di dunia otomotif? Honda nggak mau cuma nyediain mobil fungsional. Mereka butuh sesuatu yang punya daya tarik dinamis dan pastinya tetap nyaman di ruang terbatas. Nah, buat ngejawab soal itu, Honda punya ide jenius dengan menggunakan segitiga. Segitiga ini nggak cuma terlihat menarik, tapi juga bisa memberikan kesan kekuatan dan kecepatan. Bayangin aja, mobil F1 atau jet tempur semuanya berbentuk segitiga.
Tapi kalau cuma pakai bentuk segitiga, pasti bakalan sulit dalam menciptakan uang. Jadi Honda nggak tinggal diam, mereka membuat solusi elegan dengan menggabungkan dua segitiga, menciptakan uang lebih di bagian dalam mobil. Honda Brio generasi pertama resmi diluncurkan pada Maret 2011 di Thailand, di mana mobil ini langsung bikin heboh pasal City Car. Gimana enggak, mobil ini adalah jawaban Honda untuk program EcoCar yang ada di Thailand. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan konsumsi bahan bakar. Bisa menembus peraturan Euro 4. Honda Brio pertama kali masuk ke pasar Indonesia pada Agustus 2012. Di tahun 2013, Honda merilis versi LCGC alias Low Cost Green Car dari Brio yang diberi nama Brio Satya. Nah, Brio Satya ini dirakit secara lokal di Karawang, Jawa Barat. Jadi, udah nggak diimpor utuh dari Thailand lagi. Brio generasi pertama ini beda dari mobil lain. Pintu bagasinya berbahan kaca transparan. Banyak orang yang bilang desain belakangnya mirip seperti CV Condor SB3. Lanjut ke tahun 2016, Honda nggak tinggal diam. Mereka memberikan facelift besar-besaran pada Brio generasi pertama. Di tahun 2018, Honda akhirnya memperkenalkan Brio generasi kedua di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show alias GIAS. Generasi kedua ini benar-benar beda banget dari pendahulunya. Nah, masuk ke tahun 2021, Honda memberikan penyegaran kecil untuk Brio generasi kedua. Perubahan utamanya ada di bagian eksterior. So, itu dia sedikit cerita tentang Honda Brio, mobil kecil yang penuh kejutan dari desainnya yang modern, efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, hingga perannya yang penting di program EcoCar di Thailand dan LCGC di Indonesia. Oke, sekian aja video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.